잡아 죽이고 싶으면 뭐라도 찾아내. 그러니까 죄 짓지 말고 살아. 이 새끼 칼 뺏어갖고 그래도 한번 찌. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini dirilis di tahun 2019. Sebuah film yang cukup menarik, yang menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat. Entah motif apa yang memicunya, hingga suatu kesalahan pun terjadi. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita dengarkan. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film diawali dengan seorang pria yang mengendarai mobil, mengikuti satu mobil di depannya. Pria misterius itu sengaja menabrakkan mobilnya. Dengan santai, pemilik mobil yang ditabrak keluar untuk memfoto mobilnya. Dengan alasan, agar dia bisa mengklaim asuransi. Tapi tanpa dia sadari, pria misterius itu langsung menusuknya secara bertubi-tubi. 나중에 딴소리 하지 말아요. Keesokan harinya, salah satu polisi bernama Taiso datang ke TKP dan mendapatkan beberapa bukti. Salah satunya adalah goresan di bemper belakang mobil bekas tabrakan dengan mobil pria misterius. Bukti-bukti ini pun langsung ia laporkan kepada atasannya. Saat rapat berlangsung, ia menyimpulkan bahwa pembunuh ini adalah psikopat yang telah melakukan pembunuhan berantai. Tapi ternyata, ia justru dianggap mengada-ngada dan tidak bisa bekerja dengan baik. Film berpindah. Di tempat lain, sedang ada negosiasi antar ketua gangster terbesar di Korea. Mereka adalah Dong-su dan Sang-du. Dalam pembagian wilayah kekuasaan dan aset, ketua gangster bernama Sang-du mendapat bagian lebih banyak. Tetapi karena serakah, Sang-du meminta bagian lebih banyak lagi. Bos gangster Dong-su pun tidak terima dan memaki-maki Sang-du. Setelah negosiasi yang alot dan tak berujung itu, bos gangster Dong-su kemudian langsung pulang. Ia minta naik mobil sendirian. Tidak disangka, ia diikuti oleh pria misterius, bahkan, ia juga ditabrak dari belakang. Bos gangster Dong-su pun turun dari mobilnya, tapi kali ini, dia tidak marah. Bos gangster Dong-su memaafkan perbuatan si pria misterius itu. Tapi apa yang terjadi? Pria misterius itu menyerang bos gangster Dong-su dengan sebilah pisau. Bos gangster Dong-su pun melawan dengan sengit, hingga pria misterius itu kewalahan, kemudian kabur melarikan diri. Setelah kejadian itu, bos gangster Dong-su mendapat beberapa kali tusukan, hingga membuat dia sekarat. Beruntung, ia berhasil dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Bos gangster Dong-su akhirnya bisa diselamatkan. Mengetahui hal itu, anak buah si bos gangster sangat marah. Mereka pun tanpa pikir panjang, menyerang markas Sang-du. Karena mengira, ini semua ulah dari Sang-du. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, bos gangster Dong-su sadar dari komanya. Keesokan paginya, bos gangster Dong-su memberitahu asistennya bahwa tidak mungkin Sang-du pelakunya, karena si pelaku tidak punya motif apapun saat menyerangnya. Tak lama kemudian, polisi Taiso datang ke ruangan di mana bos gangster Dong-su dirawat. Polisi Taiso sangat yakin penyerang bos gangster Dong-su adalah psikopat pembunuh berantai. Tapi bos gangster Dong-su tidak mau membantu. Dia hanya menjawab bahwa ia terpeleset dan mendapatkan banyak luka. Polisi Taiso langsung keluar dari ruangan itu. Tapi ia tidak pulang begitu saja, ia kemudian mengecek mobil yang malam itu digunakan oleh bos gangster Dong-su. Dugaannya pun sangat tepat. Ia juga menemukan goresan bekas ditabrak di bagian belakang. Yang semakin membuatnya yakin bahwa itu adalah ulah si pembunuh berantai. Sementara itu, Sang-du datang menjenguk bos gangster Dong-su. Tapi bukannya memberikan buah, Sang-du justru memberi ejekan kepada bos gangster Dong-su. Dia berkata bahwa bos gangster Dong-su lebih baik bunuh diri saja, karena reputasinya sudah sangat buruk. Ditambah lagi, Sang-du juga meminta setengah wilayah kekuasaan bos gangster Dong-su, serta biaya pengobatan untuk anak buahnya, karena kemarin diserang oleh anak buah bos gangster Dong-su di markasnya.
Meskipun sangat kesal, bos gangster Dongsu tetap tenang, dan berkata akan memberi semua yang diminta oleh Sangdu. Ternyata, apa yang dikatakan Sangdu benar-benar terjadi. Karena penyerangan itu, reputasi bos gangster Dongsu kini turun drastis. Bahkan, semua investor yang akan membantunya membangun bisnis kasino, memilih untuk mundur. Bos gangster Dongsu pun merasakan karirnya sudah sangat hancur. Di tempat lain, psikopat misterius ini masih terus beraksi. Kali ini, ia mencoba untuk membunuh dan mencuri truk milik pria yang sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk anaknya. 애기 생일인가 봐요. Sementara itu, Dongsu menyuruh seorang pelukis untuk menggambar sketsa wajah psikopat. 좀 각이 좁고 입술은 코에 비해서 큰. Film berpindah lagi ke sang psikopat. Tanpa si psikopat sadari, di dalam truk yang ia naiki, ada orang yang sedang tidur. Perkelahian pun terjadi, dan dengan mudah dimenangkan oleh si psikopat. Dan tanpa sengaja, si psikopat itu menjatuhkan pisaunya di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian, anak buah bos gangster Dongsu menemukan pisau, dan juga mobil milik si psikopat. Bos gangster Dongsu merasa sangat puas, akan tetapi ia sadar, bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Tanpa pikir panjang, bos gangster Dongsu langsung menelepon si polisi Taiso. Ia memberitahu bahwa ia punya banyak bukti untuk mengungkap kejahatan itu. Tak perlu waktu lama, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama menangkap psikopat gila tersebut. Mereka pun membuat sebuah perjanjian, jika polisi Taiso dapat menangkapnya lebih dulu, maka psikopat ini akan dipenjara, tapi jika bos gangster Dongsu yang menangkapnya, bos gangster Dongsu lah yang akan membunuh psikopat itu dengan tangannya sendiri. Polisi Taiso tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Secara tersembunyi, ia membentuk tim sendiri untuk melakukan misi itu. Ia juga dibantu oleh anak buah bos gangster Dongsu. Lengkap dengan semua fasilitas dan barang bukti, yaitu mobil dan sketsa wajah si psikopat. Polisi Taiso meminta bantuan ahli forensik untuk mengecek semua bukti yang ia dapatkan. Tapi saat polisi Taiso menjalankan misi, bos gangster Dongsu malah menyalahgunakan barang buktinya. Bos gangster Dongsu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sangdu menggunakan pisau si psikopat, yang ternyata disembunyikan bos gangster Dongsu. Dari hasil tes forensik dan info yang didapatkan, terbukti adanya kesamaan DNA korban yang menempel di semua bukti dan pisau yang digunakan untuk membunuh Sangdu. Polisi Taiso langsung mengetahui bahwa bos gangster Dongsu membohonginya. Ia pun langsung mendatangi rumah bos gangster Dongsu. Polisi Taiso yang badannya lebih kecil, sama sekali bukan tandingan ketangguhan bos gangster Dongsu. Dengan santainya, bos gangster Dongsu menghadapi dan menenangkan si polisi Taiso. Ia berkata bahwa ia melakukan itu selain untuk menyingkirkan saingannya, juga untuk memperkuat bukti bahwa psikopat itu adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari. Ternyata, cara itu berhasil. Dalam sekejap, kepolisian pusat menyatakan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berantai dan langsung tersebar luas ke semua TV dan koran di Korea. Kepolisian pusat kemudian mendatangkan tim khusus untuk menanganinya. Tapi sialnya, tim dari polisi Taiso tidak dilibatkan dalam kasus ini. Padahal, kasus ini ada di wilayah hukum kepolisiannya. Kepolisian pusat menganggap kerja tim polisi Taiso tidak becus. Karena setelah sekian lama, mereka baru tahu adanya kasus pembunuhan berantai. 뭐야 여기서? 감식 좀 해줘 봐봐. 야 더럽지 세상에. 야, 왜 배당해가지고 따로. 똥이라도 좋으니까 좀 물고. 근데 전혀 현장에 있던 칼에서 이따 다시 통합시다. 우리 같이 그 새끼만 잡으면 되는. 로 밝혀진 가운데 그동안 다 단독 수사를 해왔던 경찰은 또 오셨네. 다야 씨. 왔습니다. 따라서 Malam harinya, tanpa wajah tak berdosa, bos gangster Dongsu datang melayat Sangdu yang telah dibunuh oleh anak buahnya. Ia ke sana hanya untuk mencari alibi, agar mendapat kepercayaan oleh orang-orang, dan memperbaiki reputasinya. Sementara itu, si psikopat juga melihat berita kematian Sangdu yang dibunuh menggunakan pisau miliknya. Psikopat itu tidak terima, karena pembunuhan tersebut bukan hasil perbuatannya. Ia kemudian langsung ikut datang untuk melayat jenazah Sangdu. Psikopat itu memberi pesan kepada anak buah Sangdu menggunakan sobekan kertas.
Dia memberitahu bahwa bukan dia pelakunya, karena ada seseorang yang menggunakan pisaunya, sambil melihat ke arah si bos gangster Dongsu. Ketika bos gangster Dongsu dan polisi Taiso memeriksa mobil bekas psikopat itu, mereka menemukan bukti yang sangat berguna. Mereka mendapatkan bekas darah di setir mobil milik psikopat. Tapi, tiba-tiba terdengar suara yang sangat berisik. Ternyata, anak buah Sangdu menyerang mereka untuk balas dendam. Karena tidak membawa anak buah, terpaksa bos gangster Dongsu dan polisi Taiso hanya bertarung berdua saja. Akibat serangan itu, anak buah Sangdu yang memimpin penyerangan itu, akhirnya tewas. Kemudian, dikubur tidak jauh dari tempat itu. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 현재 연쇄살인범의 Sementara itu, si psikopat tidak berhenti melakukan aksinya. Masih dengan modus yang sama, yaitu menabrakkan mobilnya dari belakang, ia lagi-lagi membunuh. Setelah melakukan pembunuhan, tiba-tiba handphone milik korbannya berbunyi. Ternyata, istri korban menelpon. Psikopat itu menjawabnya, dan meminta uang tebusan. Ia meminta sejumlah uang kepada istri korban. Kemudian melakukan pertemuan di tempat yang telah ditentukan. Karena merasa tertekan, istri korban kemudian lapor ke polisi. Dan rekayasa penangkapan segera diproses. Setelah tiba hari penyerahan, ternyata, istri korban tidak dapat diajak kerja sama. Ia malah menitipkan uang tebusan pada ibu-ibu si penjaga kedai. Tentu saja membuat misi mereka gagal. Beruntung polisi sempat mencurigai, dan melihat pelaku, dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Tetapi, tetap saja mereka gagal menangkapnya. Satu-satunya harapan, hanya ada pada botol, yang baru saja diminum oleh si psikopat ketika di kedai tadi. Apesnya lagi, botol itu sudah dibuang. Dengan sangat terpaksa, para polisi itu memeriksa satu persatu botol di tempat pengolahan limbah, sesuai merek yang disebutkan oleh penjaga kedai tadi. Keesokan harinya, hasil tes forensik dari setir psikopat, dan botol yang mereka cari tadi, akhirnya keluar. Sangat tidak disangka, ternyata, itu adalah DNA orang yang sama. Tanpa lama kemudian, polisi Taiso mendapat sebuah alamat, dan mendatangi alamat rumah si psikopat itu. Tapi di sana, hanya ada ibunya saja, dan si psikopat sudah berbulan-bulan tidak pulang. Tapi beruntungnya, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Polisi Taiso menemukan foto si psikopat, yang saat disandingkan dengan sketsa yang dibuat oleh bos gangster Dongsu, wajahnya ternyata sangatlah mirip. Dengan seluruh data yang ada, tim polisi Taiso bersama dengan tim bos gangster Dongsu, langsung menyebar ke seluruh wilayah. Berbagai lokasi mulai dari warung, hingga hotel juga telah mereka datangi, namun mereka belum juga menemukan hasil. 뭐가 있는데 거의 매일 전화를 합니다. 그 중에서도 이 이 거야 이 새끼들아! 무조건 잡는다. 팀장은 8시간마다 한 번씩 대경동을 달빵, 잔디, 쑥밭 중심으로 하고 Siangnya, bos gangster Dongsu menunggu polisi Taiso untuk menjemputnya di pinggir jalan. Di tengah hujan deras, ada seorang siswi sekolah kehujanan yang berdiri di sampingnya, sedang menunggu bis. Karena merasa kasihan, bos gangster Dongsu memberikan payungnya untuk siswi tersebut, dan bos gangster Dongsu rela kehujanan. Tidak lama kemudian, datanglah polisi Taiso. Mengetahui bos gangster memberikan payungnya, polisi Taiso langsung memarahi siswi itu, agar tidak menerima barang dari orang yang tidak dikenal. Kemudian, siswi itu pergi naik bis meninggalkan mereka. Malam harinya, polisi dan gangster berpesta untuk menyemangati diri mereka sendiri dalam melakukan pencarian. Tiba-tiba bos gangster Dongsu meminta semua tenang, dan memperhatikan berita pembunuhan yang ada di TV. Saat itu, yang membuatnya terkejut, karena korbannya ternyata adalah siswi sekolah dan terlihat payung milik bos gangster Dongsu tadi. Bos gangster Dongsu kemudian mengerahkan pasukan untuk menyerbu area pembunuhan tersebut. Setelah menyisir berbagai lokasi, akhirnya, mereka dapat menemukan penginapan si psikopat. Seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut. Mereka mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Beberapa waktu kemudian, mobil si psikopat datang, tapi belum sampai turun dari mobilnya. Si psikopat langsung bergegas tancap gas. Setelah kejar-kejaran yang rumit, bos gangster Dongsu berhasil menabrak mobil psikopat, meskipun ia juga menabrak mobil polisi Taiso. Tapi sialnya, ketika pintu mobil dibuka, ternyata, si psikopat sudah tidak ada di mobilnya. Mereka lanjut menyebar, untuk mencari psikopat itu.
Bos gangster Dongsu yang mendengar teriakan anak buahnya, langsung menuju ke sana, tapi lagi-lagi, dia terlambat. Anak buahnya itu ditemukan dengan kondisi sudah sekarat, dan mungkin tidak tertolong lagi. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, anak buah bos gangster Dongsu masih sempat memberitahu di mana arah psikopat itu pergi. Bos gangster Dongsu mencurigai dan menyisir tempat karaokean. Satu persatu ia mengecek ke dalam ruang karaoke, tapi ia tidak juga menemukan psikopat. Hingga akhirnya, ia mencurigai satu ruangan. Dengan perlahan, bos gangster Dongsu mendekati ruangan itu, dan akhirnya bos gangster Dongsu langsung menghajar psikopat itu, namun, dia tidak langsung membunuhnya di tempat. Bos gangster Dongsu membawa psikopat itu ke gudangnya, dan menghajarnya habis-habisan. Di sana bukannya takut, si psikopat justru terlihat sangat bahagia. Bos gangster Dongsu pun semakin kesal, melihat emosi bos gangster Dongsu sudah memuncak. Ia kemudian mengambil sebilah golok, dan berkata pada psikopat, bahwa dia akan memotong-motong tubuh psikopat terlebih dahulu, sebelum membunuhnya. Tanpa diduga-duga, mobil polisi Taiso menerobos dan menjebol dinding gudang. Hingga mobilnya menabrak bos gangster Dongsu. Bos gangster Dongsu pun terkapar, dan tak sadarkan diri. Polisi Taiso sengaja melakukan itu, agar bos gangster Dongsu tak langsung membunuhnya. Polisi Taiso ingin psikopat itu dihukum di penjara, sesuai dengan perbuatannya. Sesampainya di kantor polisi, semua orang di sana pun begitu terkejut. Polisi Taiso berhasil menangkap psikopat yang selama ini dicari-cari. Para wartawan kemudian berdesak-desakan, ingin meliput. Tapi sialnya, barang bukti yang digunakan untuk menyatakan si psikopat bersalah, tidaklah cukup. Karena jika ia memberitahu barang bukti yang ia gunakan sebelumnya, pastinya ia ketahuan telah bekerja sama dengan gangster, dan itu sangat berbahaya bagi dirinya, yang seorang anggota polisi. Ditambah lagi si psikopat selalu mengejek polisi Taiso yang tidak dapat membuktikan apa-apa. 모범 시민 그냥 사는 거지. 그리고 이게 원하는 대로 한 번에 기분 아닐까요? 사형 선고를 받는다고 해도 Saat persidangan berlangsung, selain kurangnya bukti, si psikopat juga pandai bersilat lidah. Sehingga, ia hampir saja menang dalam persidangan tersebut, dan tentu saja, ia akan dinyatakan bebas. Betapa terkejutnya semua orang di sana, ternyata saksi terakhir itu adalah bos gangster Dongsu. Terungkap bahwa, ternyata hari sebelumnya, polisi Taiso kembali mendatangi Dongsu, untuk membuat kesepakatan. Meski sangat kecewa pada polisi Taiso, bos gangster Dongsu akhirnya mau bekerja sama kembali, dengan satu syarat, dan polisi Taiso pun langsung menerimanya. Dalam kesaksiannya, bos gangster Dongsu sebagai satu-satunya korban yang selamat, dari serangan psikopat gila itu. Dia langsung memberi bukti, berupa sketsa wajah, yang pernah ia buat setelah ia diserang. Tapi, tentu saja bukti itu masih dirasa tidak cukup. Bos gangster Dongsu dengan tegas menceritakan, bagaimana ia bertarung melawan psikopat. Saat itu, sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya, ia juga memberitahu bahwa pelakunya mempunyai luka tusukan di dada kirinya, akibat perlawanan dari bos gangster Dongsu. Dengan bukti tersebut, akhirnya si psikopat dinyatakan bersalah, dan akan dihukum mati. 있습니다. 직접 잡아 죽. 한 장일 뿐입니다. 증인의 실린 후 수술 그 병원 문서가 어떻게 증거가 될 수 있... 증인! 당은 사람을 장난삼아 죽이는 게. 싸움 하던 중에 여기 가서는 또 벌써 죽었을 겁니다. 칼 쓰는 새끼들이 사람 찌르. 허상도는 제 친구입니다. 만약에 수경량 우리 사작하여 형을 Di akhir film, kita bisa melihat, bos gangster Dongsu yang baru saja sampai di penjara, dengan dikawal oleh para polisi. Bos gangster Dongsu disambut dengan hormat oleh para napi di sana, dan ternyata, bos gangster Dongsu berada di sana atas kesepakatan yang ia buat bersama polisi Taiso. Di mana keberadaan bos gangster Dongsu di sana, akan membuat hari-hari psikopat itu, terasa bagaikan di neraka. Dan, film pun berakhir. Oke kawan-kawan. Setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi. Karena di situ, ada juga loh, alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan, sampai jumpa di film berikutnya.